今天的回答节目，大家在哪儿呢？Ya, terima kasih semuanya sudah ikut acara program menjawab. Teman-teman ini pada posisinya di mana? 大家下午好，都在公司还是在家里，还是做生意的同学们可能会在店里，对吧？这是谁在家里？有时候大家写进来，然后我要先看一下才能看到。Yunita 在家里，小芳在公司 ，OK， 公司 GONG 呀，公司对，在公司，这是陈妮妮 ，OK， 在家里，好的，有的在家里，有的在公司，好，班长告诉我呢，这个星期没有问题，所以让我们可以自由的探讨itu diskusi ya. Jadi Panjang bilang sama saya minggu ini dari dokumen yang ada 没有什么问题，所以今天我们可以自由的探讨。同学们如果有什么问题的话，可以写在那个这里面好吗？我可以帮大家解释的，我一定会帮大家解释ya. Jadi apa yang bisa saya jawab, bisa saya bantu, silakan teman-teman karena Panjang bilang Sabtu Minggu yang kali ini tidak ada pertanyaan ya. Oke, silakan 同学们。我的笔哪了？等一下啊。找一下，对，大家下午好，现在是3点，所以我们说下午好吗？等一下，我的笔见，silakan dicat ya. Jadi karena Panjang bilang tidak ada pertanyaan, jadi Panjang bilang temanya bebas. 所以同学们有什么问题，比如说在家里复习的问题，或者大家遇到在学习的问题，可以在上面写着我能回答的，我一定帮忙同学们回答。请等一下，等一下啊。OK， 好，回到那个OK， dari Lili Mulyani， 汉语怎么说 vaksin 疫苗，你的意思是 kata kerja atau kata benda? Vaksin jadi gini, 等一下啊。vaksin itu maksudnya obatnya, kalau obatnya berarti benda ya, 名词是疫苗。疫苗， ini kata benda, obatnya gitu ya, vaksin. Tapi kalau kata kerja, maksudnya kita bilang disuntik vaksin gitu ya, kata kerja. 现在是说打，很多那个动词可以用，对，打疫苗，针 itu jarum， 打疫苗针 boleh。 Terus 有的说注射疫苗也可以。ini 主要一点，等一下，注射，等一下啊，注射疫苗ya sama ya。Ya, bentar, kalau saya lagi tulis jangan cat ya. Kalau enggak itunya kepotong 注射疫苗。注射疫苗，然后再来预防针也可以，预防针itu lebih umum ya. Kalau sekarang karena 很流行 vaksin COVID， jadi 大家都说疫苗这样子啊，所以 vaksin ini bendanya， 这个是 kata benda noun 名词这些是动词 ini kata kerjanya. Jadi seperti yang saya pesan ke teman-teman semua, mesti paham jenis kata itu. Misalnya ini kata benda apa kata kerja. Nah, kalau misalnya, ini kata bendanya, berarti 我要买疫苗, berarti saya mau beli vaksin. Contoh, misalnya udah bisa dibeli. Tapi kalau misalnya 我要打
针 berarti saya mau disuntik vaksin ya. Dari tajen itu disuntik secara umum ya, tajen. Nah sekarang karena mau suntik vaksinnya ditaruh di tengah. Terus ada juga orang pakai istilah yang sangat spesial gitu ya, spesifik gitu. 注射itu masukin cairan maksudnya. 注射疫苗也可以 masukin cairan vaksin ya. Jadi ada beberapa istilah yang muncul di 报纸 di koran ya dan di berita-berita. Oke, 好，希望能回答到 Ibu Lili 的问题. Ini pertanyaan Bu Lili ya. Ya, oke. Saya lanjut dari Meli ya. Dia bekerja di bidang apa? Jabatannya apa? Bahasa Mandarin apa? Maksudnya bahasa Mandarinnya cara ngomong bekerja di bidang apa sama jabatan, 是吗？是这样吗？不客气，不客气，Bu Lili. Oke, 大家先di screenshot dulu sambil saya tunggu. Mungkin ada juga yang baru masuk ya. Sambil saya tunggu teman-teman screenshot. Habis itu saya lanjut pertanyaan berikutnya yaitu dia bekerja di bidang apa. Halo Ma. Saya sudah boleh clear. Oke, 好，谢谢。谢谢大家的反应。Thank you buat responnya, saya clear ya. 等一下。OK。再看一下刚才 Meli. Dia bekerja di bidang apa? Nah, kalau kita translate, bidang itu sebenarnya 行业 ya. Jadi kita boleh bilangnya kalau simple yang maksudnya bahasa sehari-hari kita boleh bilang 他在什么行业工作 他在什么行业工作 simpelnya ya. Nanti saya ajarin yang maksudnya lebih singkat kalimatnya dari ini. 他在什么行业 ini bidang 行业工作 行业 ini bidang ya, artinya bidang apa, misalnya bidangnya apa, bidangnya fashion atau apa ya. 他在什么行业工作 terus jabatannya kita bilang di sini ya, 担任什么 担任什么 ini simple, jabatannya apa? Ini bahasa percakapan sehari-hari 口语 ya. Jadi, 他在什么行业工作，担任什么 gitu ya. Tapi kalau kita nanya langsung jangan ya. Jadi kalau nanya langsung boleh kita bilang 你在什么行业工作 kalau udah yakin dia bekerja. Bekerjanya maksudnya sama orang gitu ya. 他在什么行业工作 kalau sudah yakin 100% dia bekerja sama orang boleh tanya langsung 你在什么行业工作 Terus kalau untuk jabatannya 一般我们没有这么问的 kalau jabatan biasanya kita nggak tanyain gitu ya. Kalau langsung ya. Jadi setiap bahasa, setiap budaya kan memang ada tata kramanya ya, ada tata krama. So, kalau ini tanyanya kan lewat orang ketiga, maksudnya orang itu dia kerja bidang apa, terus jabatannya apa. Nah, itu 可以这样问担任什么职位也可以 kalau mau lengkap ya. 担任什么 itu udah cukup, artinya sebagai apa ya gitu kalau bahasa Indonesia, sebagai apa ya. Jadi 担任什么 sebagai apa. Atau kalau misalnya teman-teman mau lengkap 担任什么职位 kalau mau lengkap ya 职位 担任 di sini kata kerja, menjabat posisi apa maksudnya ya. 担任什么职位
担任什么职位? Cuman karena teman-teman tanya saya sekalian mungkin namanya teman-teman praktek gitu ya bahasa Mandarin. Kalau langsung ke orangnya, 我认为大家不要直接问到这个. Jadi kalau langsung ke orangnya, kalau boleh jangan tanya yang 担任什么职位. Biasanya orang akan memperkenalkan diri sih. Biasanya kita tanya, oh 你在什么行业工作? Kalau kita yakin dia bekerja, baru nanti dia akan jawab, dia akan perkenalkan diri. Oh, 我在那边当经理 misalnya. Oh, saya di sana jadi manajer. Tapi jarang orang pakai pertanyaan ini. Tapi kalau tanya ke orang ketiga boleh ya. Jadi supaya teman-teman paham konteksnya karena budaya masih budaya timur ya, bukan budaya barat gitu ya. Oke, ini oke. Terus saya mau ajarin yang kalimat ini kan kalimat bisa bahasa-bahasa basic. Nah, kalau misal teman-teman mau yang lebih lebih singkatnya kalimat yang ini gitu ya. Teman-teman boleh tanya, 他从事什么行业? 他从事什么行业? Ini lebih singkat ya teman-teman ya, dan juga lebih tata bahasa. Jadi orang akan tahu, oh iya tingkat bahasa Mandarinnya beda ya, kosakatanya beda gitu ya. Jadi ini bisa juga teman-teman singkat dengan 他从事什么行业? 从事什么行业? 行业 ya. Jadi 他从事什么行业 ini sangat sopan gitu ya. Artinya dia bergerak di bidang apa. Nah, ini juga bisa dipakai ketika misalnya kita kenalan sama orang gitu ya. Terus kita belum tahu dia kerja apa bisnis, benar nggak? Nah, kalau misalnya begitu, kan kita kalau tanya, 你是工作还是做生意, kan kayaknya sangat direct ya. Biasanya kita nggak begitu bertanya. Nah, kita boleh bilang, 你从事什么行业? Jadi sopan, artinya kamu bergerak di bidang apa gitu. Jadi bisa jadi dia bilang, oh 我自己创业, 我自己开公司 misalnya, atau oh 我在保险公司工作 misalnya, oh saya bekerja di perusahaan asuransi, contoh. Jadi kalau kita nanya, 你从事什么行业? Itu lebih sopan juga dan kita belum tahu oh orang ini bekerja atau bisnis sendiri ya. Jadi semoga membantu. Untuk Meli sudah kejawab ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya sambil teman-teman boleh screenshot. 老师上网的网 上网 dengan 网上 perbedaan penggunanya gimana ya? Oh, 上网 itu adalah kata kerja. Kalau 网上 adalah tempat. 比如说 di internet gitu. 你可以在网上看看招聘的信息 ya, seperti di di dalam modul kita gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat. Nah, kalau 上网 itu kata kerja. Jadi beda, jenis katanya beda sehingga di penggunaan kalimat juga beda. 你喜欢上网吗? Kamu suka online nggak? Kan kamu suka terus online berarti kata kerja di situ ya. 你喜欢上网吗? Ini untuk menjawab pertanyaan dari Felicia ya. Yang ini saya boleh hapus? 我可以删掉吗? Bukaci Meli ya. Saya baru ke bawah baru lihat. Ya. Oke, boleh saya hapus? Boleh. Oke,好, 谢谢. Kalau gitu saya hapus dulu. Saya bahas yang 上网 sama 网上. Oke, pertanyaannya bagus. Kalau justru teman-teman menguasai kosakata, selalu saya tambahkan teman-teman pahami itu kata apa gitu ya, kayak gini, 上网. Ya, bahasa Mandarin tuh 说起来是 kalau dilihat gampangnya ya gampang gitu ya. 上网 sama 网上 dibalik sudah bisa punya dua kosakata yang berbeda. Tapi kalau dilihat rumitnya, aduh rumit ya, 上网 terus nanti ada 网上 gitu ya. Nah, jadi menurut saya tergantung sih sudut pandang kita gitu ya. Nah, kalau 上网 ini adalah verb, kata kerja. Surfing di internet. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya gimana ya. Browsing di internet, browsing masih bahasa Inggris ya. 可以帮我吗?
Jadi kadang-kadang kita udah terlalu sering browsing, surfing di internet, jadi bahasa Indonesianya bilangnya apa ya? Nah, 上网 itu artinya online di internet, tapi kata kerja ya. Jadi, 你喜欢上网吗? Seperti yang tadi saya kasih contoh, online di internet. Kalau 网上 ini keterangan tempat gitu, di internet. Sorry. Di internet. Contoh kalimat ya, yang pertama 上网. Contoh yang saya kasih, 你喜欢上网吗? Ya, kamu suka online nggak? Berarti kamu suka daring ya? Oke, 好. Ya, 谢谢 Derwin. 你喜欢上网吗？我喜欢上网，我弟弟喜欢上网。Oh, 我妈妈不喜欢上网，我爸爸也不喜欢上网, misalnya ya. Jadi dia kata kerja. Nah, kalau contoh 网上 adalah contoh kalimat kedua ya. 你们 tulisnya kecepatan. 你们可以在网上学汉语. Misalnya, contoh ya. Pinginnya tulisnya kecil ya, nggak apa-apa ya. 你们可以在网上. Shangnya biasa kalau praktek dibaca nada 5, tapi dia sebenarnya nada 4 ya. 网上学汉语. Artinya kalian boleh belajar bahasa Mandarin di online. Jadi di sini adalah keterangan di internet. Seperti itu ya. Ini pertanyaan dari tadi siapa? Sebentar saya baca dulu. 等一下，是 Felicia ya. Felicia semoga kejawab ya. Jadi walaupun beda posisi tapi beda arti dan beda juga jenis katanya ya. Oke, 再来是 pertanyaan berikutnya, sambil teman-teman screenshot saya baca pertanyaan berikutnya. Dari Chen Nini, mau tanya dong Laoshi, huruf Mandarin kan biasanya gabungan dari beberapa huruf yang ada maknanya. Apakah boleh diajarkan beberapa? Maksudnya seperti apa ya spesifiknya? Nanti boleh chat di bawah ya, sambil saya baca pertanyaan berikutnya. 3 atau 4 kata bernada 3. Bingung bacanya. Boleh kasih contoh 3 atau 4 kata bernada 3. Oh, oke. Maksudnya Nani begini ya. Misalnya, oke, di sini. Misalnya, 我也很好, gitu ya. Jadi 3 atau 4 huruf ya, bukan kata. 3 atau 4 huruf yang bernada 3. Maksudnya gitu bukan? Kalau iya, ini kalau salah koreksi ya ke bawah ya. Jadi kalau misalnya begini, sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau ikutin aturan, berarti depannya semua berubah jadi nada 2 pas baca. Tapi sebenarnya kenapa sih, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih mesti berubah nada 2? Supaya bacanya nggak kaku. Kalau bacanya tetap 3-3, nih teman-teman dengerin ya, kalau bacanya 3-3 saya nggak ubah. 我也很好. Kan orang nggak ngomong begitu ya, seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita jadiin satu kalimat gitu ya, karena praktikal gitu. Nah sehingga mereka ubah 2-2-2-2. 我也很好. Jadi bacanya lebih smooth gitu. Nah terus cara kedua adalah sebenarnya kita boleh penggal per arti gitu. Kan misalnya gini, 我 itu saya, 也 itu juga gitu ya. Jadi 我也很好. 我也很好. Jadi ini 2, ini jadi bacanya 2, ini tetap 3, terus ini 2. Jadi 我也很好, berarti saya juga sangat baik. Boleh dipenggal begitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah pusing banget. Aduh, jadi gimana ya? Nah, kalau misalnya teman-teman bilang
saya bacanya dua-dua aja lah gitu ya, biar nggak pusing, ya nggak apa-apa. 我也很好, orang paham gitu. Terus kalau misalnya, 老师 saya mau penggalnya per frase aja, saya juga sangat baik. 我也很好 juga boleh. Ya, jadi nggak masalah, jangan bingung. Jadi aturan itu sebenarnya dibikin karena supaya lebih gampang untuk orang ngucapin lebih lancar, bukan untuk membuat kita bingung. Karena ini bahasa, bukan hafalan. Jadi kalau kita hafal itu malah sangat pusing sekali. Jadi saya berharap teman-teman nggak hafal, tapi belajarnya pakai hati, terus feeling gitu ya, dan memang diresapin. Nah, caranya satu-satunya memang di tahap ini adalah teman-teman banyak dengar YouTube. Percaya sama saya, kalau sering-sering dengar, pasti feelingnya akan dapat gitu ya. Cuma memang proses, nggak sekali, nggak dua kali, tapi butuh berapa kali sampai jangka waktu gitu ya. Tapi ya itu proses gitu ya. Perlu, karena teman-teman bayangin, seperti yang saya cerita gitu ya, waktu kecil ya saya nontonnya dari kecil, saya nggak tahu umur berapa udah paham nonton gitu ya. Nah, filmnya ya bahasa Kantonis, bahasa Mandarin, itu berapa banyak suara yang saya rekam dalam memori saya, sehingga ketika belajar saya memang berasa lebih gampang dan saya paham karena saya punya base itu gitu. Nah, tapi bukan berarti teman-teman yang nggak punya basic itu berarti nggak bisa, bukan. Dulu saya udah tertanam kan, maksudnya itu tertanamnya secara tidak sengaja karena kita cuma di daerah itu cuma bisa dapat jaringan dari Malaysia sama Singapura, ya kan. Kalau punya yang jaringan Indonesia malah agak susah, mesti pasang apa gitu. Nah, kita bisa langsung dapat karena deket ya, saking deket. Nah, itu tertanam berapa tahun sampai saya akhirnya SMP les Mandarin. Minimal kalau teman-teman lihat SMP itu udah umur belasan tahun ya. Minimal saya nonton itu ada ya minimal 5 tahun. Itu tertanam begitu lama gitu. Jadi maksud saya kenapa saya selalu motivasiin teman-teman, yuk buka lagi rekaman YouTube gitu ya. Bahkan teman-teman lagi sibuk, nggak apa-apa, biarin dia play aja. Kita cuma butuh untuk telinga kita terbiasa. Dan telinga kita, terus otak kita itu merekod sebenarnya, walaupun kita nggak sengaja duduk gitu ya, nggak spesial duduk belajar gitu, nggak. Telinga, terus otak kita merekam apa yang ada di sekitar. Makanya kenapa orang bilang, oh anak kecil gampang ya belajarnya ya. Karena mungkin dia nggak banyak kerjaan, bener nggak? Dia cuma fokus main. Tapi ketika main, di sekitar dia ada suara, ada audio, dia rekamnya cepat. Ya karena itu gitu ya. Metodenya seperti itu. Jadi maksud saya, kalau memang teman-teman merasa masih agak kesusahan, oke, diputar lagi yuk gitu ya rekaman YouTube-nya. Oke, pertanyaan berikutnya, 老师请问 dari Xiaofang ya, perbedaan 马上、立刻、一定 sama 肯定. Oh, oke. 好. Ya, 不客气 dari Nani ya. Jadi yang penting jangan bingung. Patokannya itu per frase atau mau semuanya jadi nada dua masih oke sih. Orang masih paham ya, tidak mengubah arti. Ini saya clear. Tadi ada 马上 sama 立刻，其实是一样的呀。我马上去，我立刻去。Cuman 马上 itu lebih口语，lebih bahasa sehari-hari gitu ya. 马上 segera ya, secepat mungkin. 请你马上过来，请你立刻过来。马上 itu dia lebih bahasa percakapan, terus tidak terlalu terkesan kayak perintah, 马上. Oh, 请你马上过来, 马上. Kalau 立刻 itu lebih ke perintah ya, 立刻. Kayak perintah dari atasan ke bawahan. Dan biasanya di sekolah-sekolah militer gitu ya. Nah, itu pakai 立刻 lebih sering. 你立刻去办. Lebih begitu. Tapi kalau 马上 kadang-kadang yang sepantaran gitu. Maksudnya sejajar posisinya atau kita mau lebih sungkan, kita boleh pakai 马上. Lebih ya nggak terlalu keras gitu. Tapi kalau 立刻 itu sangat-sangat tegas gitu ya. Dan biasanya lebih ke perintah, 立刻 ya. Bedanya di situ. Tapi kalau teman-teman bilang,
oh saya mau pakai like aja gitu, boleh nggak? Boleh aja sih, nggak masalah ya, nggak ada perbedaan gimana. Jadi mereka adalah huruf yang sinonim seperti itu. Oke, 再来是一定和肯定. Kalau 一定和肯定 berbeda ya. Ini juga artinya segera. 马上 itu segera, 立刻 juga segera. Oke, kalau gitu saya bahas 一定. 一定. Ada sinonimnya, ada perbedaan penggunanya juga. 肯定, 一定和肯定. Oke. Nanti saya hapus yang atas ya. Udah yang 马上 和立刻 sudah di screenshot. Kalau sudah, saya akan jelasin 一定和肯定. 一定 itu pasti, pasti. 肯定 juga pasti. Terus expression-nya gimana gitu ya? Sedikit berbeda di feeling gitu ya. Makanya kenapa saya minta teman-teman banyak nonton, karena bahasa itu praktek. Jadi kita akan tahu, oh kebiasaan expression-nya seperti itu. Kalau eating itu maksudnya pastinya mungkin kayak 90%, 90% gitu ya. Tapi kok 肯定 bisa 110% gitu, feeling-nya gitu. Oh, 我肯定帮你. Berarti udah pasti nggak akan berubah gitu ya. 我肯定帮你. Tapi kok 放心吧，我一定帮你. Kadang-kadang bisa berubah seperti itu. Ini perbedaan pertama. Sampai di sini oke. Jadi feeling-nya berbeda. Kalau orang bilang eating, teman-teman juga masih harus terima bahwa itu belum terjadi. Jadi nggak kekal. Artinya bisa jadi dia berubah pikiran. Ya, waiting. Tapi kalau teman-teman paham orang ini adalah orang yang ngomong satu ya satu, dua ya dua, dia ngomong eating ya pasti eating gitu ya. Tapi ya gitu. Tapi kalau kenting itu kayak teman-teman lagi mempersuasi orang untuk membeli sesuatu atau mempersuasi orang untuk datang ke tempat wisata atau apalah ya, pokoknya dalam bahasa marketing, maka orang-orang akan pakai 肯定. 大家肯定很满意. Berarti 110% pasti puas ya, mani itu puas. Jadi sedikit berbeda feel-nya. Tinggal teman-teman mau ekspresinya apa, penekanannya apa. Ya, kalau misalnya, oke, saya mau benar-benar menekankan bahwa pasti, ya udah 肯定. Seperti itu. Nah, penggunaan kedua, berarti ini kan hampir mirip, cuman feeling-nya orang yang dengar gitu ya, berbeda sedikit. Jadi teman-teman perlu menerima bahwa kalau misalnya orang bilang eating, kadang-kadang bisa ada perubahan. Kalau kenting harusnya orang yang tahu dan penggunaannya dia tahu harusnya tidak berubah ya, kenting. Atau untuk meyakinkan orang, 我们可以说这个药肯定能够帮到你的病, misalnya ya, obat ini pasti bisa bantu untuk pengobatan penyakit kamu ya, seperti itu. Terus saya lanjut, satu lagi perbedaan mereka adalah kenting ya. Kalau eating dia cuman kayak kata sambung ya, pasti bisa, 一定可以, 一定能帮到你, seperti itu ya, dia seperti kata sambung. Nah, kalau kenting dia bisa sebagai kata benda, artinya pengakuan. Jadi misalnya gini, contoh, saya bikin kalimat ya biar teman-teman ada gambaran. 他的业绩他的业绩得到了 ，OK， 得到了，了nya sini aja ya， 老板的肯定，pinginnya adalah 他的业绩得到了老板的
肯定di sini jadi kata benda, artinya pengakuan, sure gitu ya. Jadi 它的业绩itu adalah prestasi kerja. Jadi kita bilang achievement di dalam pekerjaan. Ya, misalnya orangnya kerjanya cepat, terus bisa dipercaya, ya itu contoh 业绩. Jadi 他的业绩得到了老板的肯定. Jadi prestasi kerja, achievement-nya di dalam kerja, memperoleh, tahu itu mendapatkan, memperoleh. Teman-teman catat ya, tahu memperoleh, mendapatkan, 老板 bos 的肯定. Jadi mendapatkan pengakuannya bos. 所以呢，今年年初就加工资了，就加工资了，就加薪了 misalnya. Jadi tahun ini di awal tahun saja sudah naik gaji misalnya contoh ya. 他的业绩得到了老板的肯定. Jadi sedikit perbedaan antara iting sama kenting. Kalau di sini boleh digantikan dengan iting nggak boleh ya, nggak bisa. Iting cuma sebagai kata sambung. Tapi kalau kenting bisa artinya pengakuan, bisa juga yang tadi sure 110% gitu ya, memastikan seperti itu. Oke, semoga kejawab ya. Untuk tadi Xiaofang 对吗？是小芳的问题吗？对, oke. Ini kenapa ya layar yang buat saya video bisa mati kalau saya nggak sentuh ya? Oke, 再来是陈妮妮tadi ya yang pertanyaan tadi. Tempo hari saya ada nonton acara Mandarin yang menjelaskan kata ting mendengar. Itu katanya gabungan dari kata mulut dan emas. Kalau tidak salah ingat. Jadi katanya setiap perkataan orang itu seperti emas. Ting 是吗？sebentar. Ting de Hanzi是这样. Oh, jadi maksud kamu sebenarnya lebih ke huruf Mandarinnya ya, seperti itu. Oh, oke. Dari mulut sama ini sebenarnya jin, 对不起，这个是 unsur satu lagi ya, tapi apa namanya? Ya, jadi huruf Mandarin itu seperti yang sering kadang-kadang saya kasih tahu teman-teman bahwa dengar itu sebenarnya nggak pakai mulut sih ya, gitu ya. Dengar,听 pinginnya begini. Ya, 的言给听，比如说听写，我们常常在班里说听写，听写 berarti dikte ya, ini 写，ini 听写. Jadi sebenarnya ting itu dia disederhanakan jadi ada kou, ada mulut, terus ada unsur beginiannya. Tapi memang ada bahasa Mandarin, huruf-huruf Mandarin yang ada begitu. Tapi memang nggak semua ya, nggak semua bisa kita kayak gitu. Misalnya contoh kayak gini, 肯定的肯 itu kan make sure gitu ya. 上面是指，下面是月。sedikit tidak ada hubungan gitu. Tapi memang ada beberapa bahasa Mandarin yang sangat berhubungan. Kayak saya nggak tahu ikut kelas saya nggak yang sesi hari Minggu, yang saya bilang fu, saya suka banget huruf ini, 为什么呢? Hoki gitu ya. Terus selain hoki, sebenarnya huruf ini lambangnya bagus banget. Kenapa gitu? Jadi ini saya boleh hapus ya, yang 他的业绩得到了老板的肯定, boleh? Ini bawah saya hapus dulu. Kalau nggak saya jelasin di bawah aja kalau teman-teman belum selesai. Oke. Fu, jadi fu itu unsurnya ini adalah ifu. Ifu de i. Ifu adalah baju. Ifu de i. Terus jadi unsur itu memudahkan kita untuk menghafal si huruf Mandarin sendiri. Termasuk saya pribadi, kalau saya dapat satu kosakata baru dulu ya, huruf Mandarin, saya berusaha menghafalnya by unsur. Jadi saya akan berusaha bayangin dengan unsur apa ya dia ya. Terus saya bikin cerita sendiri kalau memang tidak ada hubungan untuk membantu saya menghafal sendiri. Jadi misalnya contoh huruf fu, dia ada i, fu de i. Ini juga benar-benar sampingnya artinya i, fu de i gitu ya. Terus ada i, ada kou. Teman-teman masih ingat ya, 你家有几口人? Jadi melambangkan keluarga kita pakai kou, benar nggak? Jadi i satu, kou, 一家人的意思. Satu keluarga. Terus ada tian. Teman-teman kalau tahu tian itu adalah sawah, gitu ya. Tian.
Ini bacanya Tian. Kalau iko saya nggak usah ya, nggak usah tulis biar cepat. Tian ini adalah sawah. Jadi orang dulu mungkin teman-teman paham bahwa dulu nanam sendiri, panen sendiri, makan sendiri gitu ya. Ibaratnya orang-orang di daerah perdesaan. Jadi menurut mereka, fuqi, hoki itu adalah fengyi zushi. Fengyi zushi de isi ada baju, terus ada makanan. Tian kan sawah dengan bercocok tanam kita ada makanan. Jadi ada sandang, ada papan. Seperti itu. Jadi ada beberapa huruf memang bisa digituin, ada beberapa huruf memang nggak bisa. Ini contoh. Terus misalnya contoh yang ada beginiannya unsurnya adalah misalnya tak. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang unsur ada beginiannya, biasanya berhubungan dengan kata kerja yang pakai tangan gitu. Misalnya tacio. Nah, yang kayak unsur begini. Jadi mungkin maksud ini ya, Nini. Maksudnya begitukah? Ya, ini menurut saya bahasa Mandarin sangat kebantu ketika nanti kita belajar huruf Mandarin. Oh, ini unsur ta. Oh, tacio de ta berarti unsurnya ada tangan, terus ada ting gitu. Oh, ini bacanya ta misalnya. Ya, mungkin saya nggak bisa banyak jelasin, tapi banyak kok contohnya kayak ting, dia jadinya pakainya ada mulutnya gitu ya. Terus padahal sebenarnya ya kalau huruf aslinya gitu, huruf aslinya dengar itu adalah ini. Huruf tradisionalnya. Saya nggak tahu, saya bahas nggak ya? Oh, kayaknya enggak ya. Oke, nah ini yang ini adalah de telinga. Karena mendengar kan, ting. Kalau teman-teman yang paham huruf tradisional, sebenarnya aslinya tradisionalnya, cuman disimplified sama Beijing kan jadi begini. Nah, kalau tadi bilang dengar itu sebenarnya unsurnya apa? Unsurnya ada ertu, ini ertu telinga. Terus ada wang, raja, wang. Terus sangmian apa? Plus, terus plus habis itu plus kan 10 ya, shi. Habis itu ada mu, mata. Habis itu ada sin. Jadi dengar itu sebenarnya nggak cuma dengar ya. Jadi dengarnya pakai hati, pakai mata. Maksudnya kita mendengarkan orang bukan dengar, tapi listen. Mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab. Sebenarnya arti filosofi dari Qing. Nah, cuman saya nggak tahu kenapa akhirnya disimplify jadi kou sama seperti ini bentuknya. Kayak gitu. Ya. Semoga beberapa contoh ini oke ya. Sebenarnya masih banyak, cuma kalau saya bahas pertanyaan di bawah nggak kejawab ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini nanti semoga kita semua berkesempatan ketemu lagi dan dengan kita bisa nulis gitu. Nah, di situ mungkin saya boleh bercerita banyak kalau memang sudah belajar huruf Mandarin. Jadi saya berharap saya bisa bantu teman-teman dengan cara belajar saya, yaitu ya saya dulu contoh mungkin berpikir, aduh ini hurufnya ribet banget ya, kok bisa hafal? Saya hafal karena saya ceritain tadi. Jadi dulu saya belajar gitu ya, pulang, aduh ini hurufnya banyak banget guratannya. Cuman saya pikir ya udahlah saya belajar, oh ini ertu, terus ada wang, ada te de pangbian gitu ya. Seperti itu. Jadi te de pangbian, te masih ingat ya, kebajikan gitu ya. Jadi sebenarnya kita dengar itu bukan untuk kita jawabin orang gitu ya, tapi sebenarnya kita dengerin supaya kita pahamin orang itu. Kita pahamin artinya ya satu kebajikan sebenarnya kalau kita jadi pendengar yang baik seperti itu ya. Jadi dari situlah saya banyak lebih gampang menghafal sebenarnya ya. Jadi itu nanti mungkin kita akan bahas ketika kita mulai belajar huruf Mandarin gitu ya. Bagi yang mau tulis maupun yang ketik, menurut saya, oh dengan saya cerita mungkin teman-teman lebih gampang hafal. Oh, Laoshi bilang ting, oh kayak gini, terus misalnya apa gitu ya huruf lain seperti itu. Oke, saya lanjut. Deborah. Deborah, Laoshi bagaimana menggunakan kata ini artinya apa dan bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Yang kamu tulis ini adalah huruf tradisional ya. Cuma tradisional. Kalau simplifatnya begini. Ini saya boleh clear? Ya, oke ya. Halo kei ma. Saya clear dulu biar saya bisa ya, sisi kita. Ya, saya clear dulu. Yang kamu tulis kan hurufnya ini ya. Cuma nanti kalau misalnya
teman-teman ketik kadang-kadang nggak ketemu lagi di simplified karena sudah disejajarkan dengan ini. Nah, ini adalah C, atau sekarang sudah di simplified seperti ini. Ya. Jadi ini ada beberapa cara baca, terus ada beberapa penggunaan. Kalau C yang kayak gini, maksudnya nada 5 gitu ya. Ini ada simplified-nya. Kalau ini yang huruf tradisionalnya. Kalau yang teman-teman belajar sistem Taiwan, berarti hurufnya yang sebelah sini. Yang sebelah sini, yang ini. Yang ini. Ya, oke. Nah, kalau C ini adalah kata bantu. Kalau dia bacanya C. Misalnya, 你先听着，先别回答，先听着. Jadi, 先听着 artinya kamu dengerin dulu, artinya kamu dengerin dulu prosesnya gitu loh. Jadi, jangan sibuk untuk menjawab gitu. 你先听着，别忙着回答，别忙着回答. Jadi, dia akan ditaruh di belakang verb. Ya, 听着. Jadi artinya proses yang sedang mendengar, 听着. 听 yang tadi ya, 听着. Nah, terus 别忙着回答，忙着，忙 kan sibuk, 忙着回答. Jangan sibuk dulu untuk menjawab. Jadi dia adalah partikel yang memang di bahasa Indonesia mungkin kita nggak ada begituan ya. Nah kalau di bahasa Mandarin ada. 听着 itu artinya kita lagi proses dengar ya. Jadi di saat itu 听着，听着，别忙着回答. Terus dia boleh menggabungkan dua verb. 忙 kan sibuk kata kerja. Terus 忙着回答，回答 itu menjawab. 回答怎么不能写？别忙着回答。Oke, 回答 itu menjawab. Jadi jangan sibuk jawab dulu, tapi dengerin dulu maksudnya. Jadi ini semua lagi proses saat itu, makanya pakai C. Itu pertama. Terus huruf ini, saya tulis di mana ya? 忙着 terus ini. Di sini aja ya. Dengan cara baca yang lain. 找 itu juga dia sebagai apa? 着急. Kalau teman-teman tahu 着急. Ya, dia gabung dengan ji. 着急 artinya gelisah atau apa? Buru-buru gitu ya. 别着急，别着急，别急，还有时间 ya, 着急. Hurufnya sama, cuma nanti tergantung dia gabung sama huruf apa, bacanya apa. Kalau yang kayak gini, kita juga sebenarnya hafal, tapi hafalnya karena kita sering baca. Misalnya, oh ini dia gabung sama ji, kalau gitu bacanya 着急. Kalau dia gabung 听着，忙着回答, misalnya dalam kalimat ya, 你先听着，别忙着回答, dalam kalimat itu begitu. Nah, otomatis teman-teman dengan baca, oh ini berarti baca ce, karena dia sebagai partikel. Seperti itu ya. Oke, semoga terjawab ya Deborah. Deborah, kamu belajarnya sistem Taiwan ya? Oke, 再来是 lanjut berikutnya dari Ye Mei Cui Sumarni ya. Oke. 老师, saya mau tanya tentang makanan. Zhongwennya bagaimana? Kerupuk yang kamu beli sudah melempem, sudah tidak garing. Pangsit yang dia beli enak dan renyah. Daging yang kamu masak belum empuk, dimakan masih alot. Oke. Kerupuk 中国人不吃炸的东西. Kerupuk itu memang punya kita doang ya. Di China 没有, mereka nggak makan kerupuk ya. 所以 kalau gitu kerupuk saya terpaksa saya translate gitu ya. 那我们就说炸饼吧. 炸饼, jadi 饼 artinya satu lembaran gitu ya. 饼干的饼. 炸 itu digoreng gitu. Tapi ini saya translate teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ketemu orang China-nya ke sini, mendingan teman-teman ngomong ini kerupuk. Gitu. Nggak usah ditranslate menurut saya ya. Karena memang apa namanya, dia nggak punya gitu. Jadi kalau kita translate malah makin aneh gitu ya. Oke, ini saya hapus. Terus ca itu artinya goreng ya. Ca.
炸饼，饼干的饼 ，OK， 炸饼 ，OK， kerupuk yang kamu beli. Oke, kalau gitu saya mau tanya, kerupuk yang kamu beli ini adalah satu frase. Teman-teman, cara mentranslate. Kan saya udah kasih tahu chopping. Kita translatean dari kerupuk ya. Ping itu adalah satu lembaran kayak biskuit gitu ya, pingkan karena kering terus lembaran gitu sebidang. Nah, chopping. Nah, kalau misalnya kerupuk yang kamu beli gimana cara translate-nya? Yo, ini kan satu frase, jadi saya tulis di sini ya. Nih, di atas saja ya, supaya saya nggak hapus lagi chopping ya. Oke, nih maite, ya, nih maite. Ini di sini ya, nih maite. Chopping, jadi kerupuk yang kamu beli. Ni mai de shubao, ni mai de dangao, ni mai de cha. Ini satu frase. Kalau teman-teman pelajari struktur kalimat itu caranya begitu ya. Ni mai de chopping, ni mai de shu, ni mai de benzi. Benzi itu buku tulis ya. Ni mai de kerupuk yang kamu beli gitu ya. Ijing ruan le. Ruan itu lembek. Ruan le. Le-nya ini biasa. Ruan le ya. Terus kadang-kadang kita boleh bilang bu cui. Cui itu adalah garing, ya 可以. 已经不脆了. Seperti itu ya. Bu cui, tidak garing. Ya, oke. Ruan le, lembek. Terus pangsit. Oke, ini silakan di screenshot. Ijing itu sudah ya, teman-teman kita sudah pelajari, sudah lembek. Atau boleh kita ganti dengan pucui, artinya tidak garing. Ya, sudah tidak garing. Oh ya, belakangnya ada ya. 已经不脆了也可以。你买的炸饼已经软了，不脆了，懂吗？ Boleh. Terus pangsit yang dia beli enak dan renyah. Berarti pangsit goreng ya maksudnya. Oke, kalau gitu ada yang mau coba translate? Karena kosakatanya teman-teman sudah pelajari. Tinggal pangsit ya. Pangsit kita bisa bilang shui jiao. Shui jiao. Ini kenapa nggak bisa ditulis? Ada yang mau mencoba mentranslate? Ayo, saya kasih kasih kata-kata dari shui jiao. Shui jiao itu lebih ke sui kiao atau ya itu versi pangsitnya China gitu ya, shui jiao. 北方人过年的时候都要吃水饺. Jadi kalau orang China yang daerah utara, mereka kalau Imlek kayak kemarin, mereka akan makan shui jiao ya, sui kiao. Sui kiao yang kamu beli ya, pangsit yang kamu beli tadi enak dan renyah. Berarti他买的水饺很好吃. Ya, 谢谢 Gita. Saya tambahin sedikit ya. Jadi, kenapa bisa dibaca di situ? Oh ya, di sini. 他买的水饺很好吃，也很脆. 谢谢 Gita ya. 你买的水饺, tadi dia apa kamu ya? 你买的水饺很好吃. Oke. Ya, 很好, 同学们. Udah oke ya. Jadi, tadi dia apa kamu di atas? Dia, oke. Berarti pangsit yang dia beli. Ini frase ya. Jadi kalau teman-teman bisa translate ini oke banget. Maksudnya, udah paham ini satu frase. Pangsit yang dia beli. 他买的水饺很好吃.
也很脆。很脆，哎，搞错了，真的 ，OK， 很脆。Pinnya perlu tamai agak kecil ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Tamai 水饺很好吃。Teman-teman bisa bikin nggak 水饺？nggak bisa berarti. Yang 很脆 nggak perlu ya teman-teman, kan udah ada atasnya. 也很脆 juga sangat garing, renyah gitu ya, garing. 不会 ，OK， 不会。以后呢，有机会我教大家做水饺，好吗？ya, saya belajar dari ipar saya ya. Jadi dia karena married sama orang China, jadi dia bisa bikin 水饺啊，我向他学了。以后大家如果喜欢的话，我会教大家做那个水饺啊。我们过年的时候就吃水饺。Ya, jadi kita nanti pas 过年 ya, Imlek kita boleh makan 水饺 ya. Oke. Kelas mau masak dalam versi Mandarin. 那好吧，希望我以后有很大很大的厨房，然后我会教大家kita shoot ya. ya, 水饺. Saya belajar karena rata-rata semua anggota keluarga suka. Jadi saya pikir oh ya saya belajar. Sebab isinya kita gampang. Yang penting daging馅那个皮那个皮要学做. Jadi kulitnya yang masih lumayan. Jadi saya belajar. Oke sih. Jadi nanti ya kalau kita ada kesempatan. 好，他买的水饺很好吃也很脆。Ini kejawab ya untuk Sumarni sama daging yang kamu masak belum empuk. 等一下，saya boleh hapus yang atas, yang bawah nggak apa-apa ya, biar teman-teman bisa screenshot. Yang atas. 你买的肉也，你煮的肉还没熟也可以 belum matang， 还没软也可以 belum lembek. Oke. 你煮的肉 daging yang kamu masak. Jadi ini kalimatnya per frase semua, harusnya teman-teman jadi oh iya ya, jadi format kalimatnya seperti itu ya. 你煮的肉 masih belum ya, 还没熟 belum matang. 熟你煮 itu masak. 煮的肉 itu daging 还没熟。还没熟 ini matang. Atau teman-teman mau ganti cara ngomong ya, 你煮的肉还很硬也可以，还没熟 berarti belum matang. Terus bawah saya hapus ya, teman-teman. 水饺 udah ya. Hari ini topik bebas, teman-teman merasa banyak kosakata nggak? Nggak pusing kan ya? 还好吧? Masih oke? Tadi saya mau bilang apa? 还没熟，还很硬也可以，还很硬 itu masih sangat keras gitu ya, 还很硬。很硬，硬 ini keras. Lawan kata dari 软，软yang tadi. 软 itu apa? Lembek. Ya. 还很硬 masih sangat keras. 还nya ini. 还. Oke. Coba saya lihat masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya.
atas banget. Ya, masih alot ya. 还很硬 atau 还没软也可以，还没熟 belum matang ya. Oke, 不客气. Saya lanjut pertanyaan di bawahnya. 不客气, Nini. Jadi ya lebih gampang hafal ya seperti yang tadi saya bahas. Nggak apa-apa, nanti kita ada kesempatan Ibu Sri Rahayu. Oh, bikinin list. Bikinin list boleh, tapi teman-teman kasih pertanyaan. Saya lebih enak dikasih pertanyaan daripada saya mikirin list, ya. Jadi teman-teman tanya atau mungkin ada satu lingkup gitu ya. Jadi biar nggak terlalu luas banget karena huruf Mandarin juga lumayan banyak gitu ya. Boleh. Teman-teman boleh ajukan pertanyaan juga. Lanjut Ibu Pimei. 老师 kata 功德无量 artinya apa? 功德无量 sekalian saya revisi untuk pininnya ya. Ini saya boleh hapus? 我可以删掉吗？可以ya, saya hapus dulu. Terus, nah ini pertanyaan dari Ibu Pimei. 功德无量 ini pininnya gini Bu. Soalnya kalau pininnya salah nanti nggak bisa ketemu huruf Mandarinnya. 功德无量. Nah, sekalian tips buat teman-teman yang seperti yang saya bilang, teman-teman mungkin dulu pernah punya basic bahasa Mandarin, cuma sekarang kayaknya agak susah ya kalau saya mentranslate-nya ke Hanyu Pinyin. Tips buat teman-teman, karena ini kemarin ada teman kelas juga yang WA saya dan bertanya, Kung Te, kan kita baca K, tulisnya G, benar nggak? Terus bunyinya kan gini ya, benar nggak? Teman-teman tergoda banget buat tulis UNG. Nah, tips dari saya dan teman-teman boleh 110% sure gitu ya. Berarti 很肯定 bahwa di dalam bahasa Mandarin tidak ada begini. Tidak ada begini. Tidak ada begini. Tidak ada Tidak ada yang begini. Saya boleh 肯定 ya, tadi kita barusan belajar 很肯定的跟大家说没有这样的汉语拼音. Jadi kalau teman-teman tergoda gitu ya, dan kan bacanya U gitu ya. Nah, teman-teman, adanya GONG, adanya SONG, adanya ZHONG, adanya ZONG, dan masih ada beberapa contoh yang lain ya. Saya nggak list semua, tapi yang pasti teman-teman langsung paham. Oh, kalau saya tahu kung, ya bacanya U sih, tapi tulisnya pasti GONG. Kung te-nya udah benar ya, Ibu Pime. U itu bunyinya kan U. Tapi teman-teman masih ingat nggak? U karena dia vokal, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia butuh jadi W. Dia butuh si konsonan untuk melengkapi dia, yaitu dia pakai W. Jadi U, memang kita bacanya U, tapi ditulisnya WU ya, U liang. Kung Te U liang itu artinya kebajikannya tidak ternilai, tidak terbatas gitu ya. Jadi Kung Te U liang misalnya kita berdana, kalau ini lebih ke bahasa agama ya. Jadi kalau kita berdana, kita akan bilang xie ni, kanxie ni, Kung Te U liang. Artinya kebajikan yang dia lakukan tidak ternilai. Liang itu artinya diukur ya. Jadi uliang berarti tidak terukur ya. Jadi tidak terbatas ya. Jadi kebajikannya sangat-sangat tidak terbatas. Misalnya ada orang yang lepasin makhluk hidup, kita bilang Kung Te uliang. Ada yang berdana, ada yang misalnya kasih beasiswa ke murid-murid sekolah yang di perdalaman, misalnya contoh, pokoknya segala macam kebajikan kita akan bilang Kung Te uliang. Jadi ini satu kata yang bagus ya. Oke, cuman sekalian teman-teman jadi bisa review lagi tentang Hanyu Pinyin. Jadi saya boleh 很肯定就刚才我们学的，我可以很肯定的告诉大家，汉语拼音没有 GUNG SUNG Z 没有肯定没有ya, pasti ya, make sure 110% adanya GONG. Jadi teman-teman kalau tergoda mau tulisnya UNG, ingat saya ya. Ingat saya bilang bahwa nggak ada UNG, adanya UNG ya. Oke, 再来。功德无量. Lanjut dari Xiang Fang. 老师，请问 kadang dalam film kerajaan selain nama asli kadang mereka memiliki nama panggilan.
seperti singer. Singer kayaknya pakai X ya. Singer, longer. Itu sendiri fungsinya apa? 没有什么那个作用。Fungsinya sebenarnya nggak ada ya. Jadi contoh misalnya nama saya deh gitu ya. Nama saya kan Cai Jialing, 这个林. Nah, panggilan sayangnya kan Linger gitu ya. Jadi karena lebih ke anak kecil biasanya. Terus kalau dia udah ke bawah dewasa masih dipanggil begitu, ya 没什么. Er-nya lebih ke er gitu ya. Nah, cuman ini cuman panggilan akrabnya, panggilan sayangnya gitu ya, Linger. Harusnya kan dipanggil nama aslinya bisa apa kayak gitu. Jadi 没有什么作用, nggak ada fungsi apa sih, cuman lebih ke kebiasaan aja. Tapi singer ya, kan kamu tulisnya sing. Di bahasa Mandarin 没有这个 yakin 100% ya, 肯定 adanya xing. Ya, tinggal sing 肯定是这个星 apa nama anak cowok ya, singer. Jadi misalnya Jiaxing, misalnya orangnya namanya Jiaxing gitu ya. Jia itu bisa jia rumah, tergantung hurufnya yang dikasih orang tua apa. Terus Xing ini adalah Shengyi Xinglong, benar-benar bersinar-sinar ya, Xing. Terus apa? Jia he wan shi xing, 就是这个 Xing, ada satu Xing ya, tapi pakai X ya. Sedikit koreksi untuk Hanyu Pinyin. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ade ya. 老师 untuk 着 sendiri itu bisa tidak digabung dengan 靠着, 可以 靠着 artinya bersandar kayak gini 靠着 ya. 我靠着 itu satu arti langsung, artinya 我靠着墙壁上跟大家说话, misalnya ya, saya bersandar ke 墙壁 itu dinding, terus 跟大家说话, ngomong sama semuanya. Tapi 靠着 itu bisa arti lain gitu, artinya gini, 别靠着你的父母有关系，所以你就胡作非为 misalnya 靠着, jadi mengandalkan, artinya misalnya jangan mentang-mentang, kalau kita bilang ya, jangan mentang-mentang orang tuamu punya hubungan, maksudnya punya hubungan ke orang dalam atau apa, nah 你就胡作非为, 胡作非为itu apa ya, kayak kayak semena-mena ya, jadi maksudnya ya udah jangan berpikir punya hubungan ke dalam gitu ya, jadi sehingga ya semena-mena, sesuka hati lah gitu ya. 别靠着你的父母有关系，所以你就胡作非为. Jadi jangan mentang-mentang ya seperti itu ya, mentang-mentang 靠着. Jadi 别靠着老师对你好，你就不学习，不学习分数不及格肯定不能升级的. Misalnya, jangan pikir 别靠着老师对你好, lausnya baik, jadi kamu nggak belajar ya, tadi kalimatnya, kamu nggak belajar, habis itu hasilnya, maksudnya hasil ujiannya nggak bagus, ya tetap nggak akan naik kelas gitu. 靠着 ya, ada dua arti, 靠着 yang arti benaran, 靠着 lagi yang mentang-mentang gitu ya. Oke, 再来, oke, ini teman-teman mentranslate ya, saya coba baca sampai ke bawah. Ya, kita tadi saya udah sudah baca berarti ya tadi ya, buat yang bikin kalimat. Nggak perlu apa ya tadi ya, mungkin lagi jawab yang tadi. Oke. 一言为定，好好. Jadi kelas memasak ya, 好. 但是希望能符合大家的口味ya, semoga cocok dengan seleranya teman-teman ya. Oke. Tadi ada satu yang bikin kalimat. Ade ya. 他买的水饺又脆又好吃，可以吗？可以, boleh ya. Jadi pangsit yang dia beli renyah dan enak. Boleh pakai 又什么 boleh. Itu kata sambung. 再来是 Mandarin dari Tuhan memberkati. 上帝恩他好像不是. Bukan. Tuhan memberkati biasanya setahu saya mereka akan bilang 上帝祝福你. Seperti itu ya. 上帝祝福你. 恩他是什么？可以有那个汉字吗？ Yang saya tahu biasanya bagi teman-teman yang基督教 和天主教, jadi bagi teman-teman yang Katolik dan Kristen biasanya ngomongnya 上帝祝福你, 上帝保佑你 也可以.
tapi bukan entah. 我没听过这个词。Thomas ya, Thomas mungkin kalau ada huruf Mandarinnya saya boleh bantu lihat. Tapi biasanya gini, 上帝保佑，保佑 itu memberkati, 保佑你 atau 上帝祝福你, itu saya pernah dengar ya. Ya, Li Ying tadi bantu jawab ya. Oke. Ibu Pime ya, 谢谢，不客气，不客气，semoga kejawab semuanya. 好，老师，我们时间到了。时间到了，好。Tapi kayaknya ada kelewatan nggak ya? Sebentar, saya scroll. 好吧，时间到了是吗，班长？几点了？对，老师。4点。好吧。4点了。好，那我们下次再聊。Kita next time boleh ngobrol lagi. 好，谢谢同学们的问题，希望大家能得到今天的回答问题的益处ya. Semoga bisa dapat pembelajaran dari hari ini walaupun tidak ada bahan, tidak ada pertanyaan. 好，谢谢大家，祝大家有愉快的一天，拜拜。谢谢，拜拜。谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，老师。谢谢老师。